Pemerintah Kota Banjarmasin meresmikan 3 program dalam penanganan kasus pendidikan One Stunting di Banjarmasin. Kemarin Jumat 12 Agustus 2022, 3 program yang dipusatkan di Kelurahan Sungai Baru Banjarmasin Tengah ini, diantaranya kelompok belajar kesetaraan paket A, B, 1C, program kelompok belajar masyarakat, kemudian launching Ayah Asuh Stunting, One Dapur Sehat. Pemerintah Kota Banjarmasin meresmikan 3 program dalam penanganan kasus pendidikan One Stunting di Banjarmasin kemarin Jumat 12 Agustus 2022. 3 program yang dipusatkan di Kelurahan Sungai Baru Banjarmasin Tengah ini diantaranya kelompok belajar kesetaraan paket A, B, 1C, program kelompok belajar masyarakat, kemudian launching Ayah Asuh Stunting, One Dapur Sehat. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Metakuni Prima TV memudahkan pemerintah kota bersinergi dalam mencapai target visi misi Banjarmasin Nang Iman, salah satunya peningkatan mutu pendidikan One Angka Stunting di Banjarmasin. 3 program ini diharapkan, ujar Ibnu Sina, dapat menyentuh warga Banjarmasin sesuai dengan tema hari jadi Banjarmasin, yaitu Banjarmasin Mbak Iman, Mbak Untung, Mbak Tua. Ya, alhamdulillah hari ini dalam suasana 17 Agustus juga beberapa kegiatan yang kita launching, diantaranya terkait dengan kelompok belajar kesetaraan paket ABC untuk Kelurahan Sungai Baru, kemudian juga launching Ayah Asuh Stunting adalah program penurunan stunting di Kota Banjarmasin, DASHAT, dan ini juga dilaksanakan di Kelurahan Sungai Baru. Kemudian juga tadi ada program sampah, sedekah sampah untuk di bank sampah induk, sehingga program ini bisa didukung oleh semuanya, termasuk juga untuk pelaksanaan pembelajaran bagi peserta paket. Kami terima kasih atas pembinaan yang sama dilakukan oleh Dinas Pendidikan, oleh DPPK BPN, kemudian juga dari camat, sehingga warga bisa terlayani dengan baik. Itulah fungsi dari hadirnya pemerintah, apalagi di hari jadi Kota Banjarmasin yang ke-496. Temanya sangat menyentuh masyarakat, Mbak Iman, Mbak Untung, Mbak Tua. Sementara itu, Kepala Pendidikan Banjarmasin Nuryadi memudahkan dibentuknya program kelompok belajar kesetaraan paket A, B, 1C oleh PKBM Dinas Pendidikan ini sebagai langkah dalam memenuhi mutu pendidikan bagi warga atau kekanakan yang putus sekolah. Dipilihnya Kelurahan Sungai Baru dalam program tersebut dikarenakan sesuai data yang dihimpun dari pihak kelurahan, jumlah kekanakan putus sekolah terbanyak di Banjarmasin. Nuryadi menyatakan peran serta lurah sangatlah diharapkan dalam menurunkan angka tingginya kasus putus sekolah ini. Sungai Baru ini ada sekitar tadi 33 anak yang putus sekolah, terus kami buka semacam warga belajar PKBM. Nah, sehingga ini akan mengurangi PKBM Kota Banjarmasin yang mana kemarin angka putus sekolah itu ya lumayan ada yang anak, sehingga ini menjadi tugas kami bersama lurah sekota Banjarmasin. Harapannya seperti ini, sehingga nantinya apa yang dinamakan tujuan daripada pendidikan itu semua mempunyai jasa yang ada pada diri anak maupun orang-orang yang masih belum mempunyai jasa. Ini akan dibentuk juga nggak di kecamatan-kecamatan lain, Pak? Iya, kami himbau gitu kan, kami ada beberapa sudah kerjasama, Sungai Baru diantaranya ini, juga kemarin rencananya juga di Banjar Tengah sebuah masjid. Nah, jadi mudah-mudahan di lurah-lurah yang lain bisa meniru di sini, sehingga itu lebih mudah mengawasi, membinanya daripada nanti dia masuk PKBM. Sebenarnya ada PKBM 22, PKBM Kota Banjarmasin. Nah, mungkin ada yang belum tahu, karena di hasil reses Dewan kemarin ke kelurah-lurah masih banyak ada yang anaknya menanyakan tentang PKBM ini. Kepala Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Wan Pemberdayaan Masyarakat Banjarmasin Helpianur memudahkan fungsi program Ayah Asuh Stunting nantinya memberikan bantuan yang akan digunakan untuk berbagai keperluan. Sedangkan Dapur Sehat akan bertugas dalam memasak berbagai keperluan tersebut. Hasil olahan dari masakan tersebut nantinya, ujar Helpianur, akan dibagikan kepada kekanakan status atau berisiko stunting.
Kan kita perlu juga ada contoh-contoh baik yang menjadi inspirasi bagi kelurahan. Nah, yang untuk kelurahan Antasan Besar itu sudah bagus progresnya karena mereka sudah mampu berkolaborasi dengan corporate dan terakhir mereka sudah di backup oleh Lazismo. Jadi untuk pendanaan dulu awalnya mereka aktif mencari mendapat donatur dari ada yang dari Wong Solo ataupun dari perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kelurahan Antasan Besar. Nah sekarang sudah di backup tetap oleh Lazismo. Nah yang untuk kelurahan Sungai Baru ini mungkin ini akan menjadi role model lagi untuk kelurahan lain bahwa dengan kolaborasi dengan semua pihak bergotong royong, intinya bergotong royong. Nah salah satunya adalah ayah asuh stunting ini sebenarnya memberi motivasi saja kepada ini pertama pejabat publik, kemudian mungkin bisa menjadi motivasi bagi pejabat publik yang lain ataupun orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih dengan melihat contoh ini mungkin mereka akan ikut berpartisipasi dalam penanganan stunting. Memang kita sudah pemerintah Kota Banjarmasin sudah berupaya dengan berbagai kegiatan di SKPD baik yang kami Dinas KB dan Kementerian Perhubungan, kemudian Dinas Kesehatan dengan beberapa SKPD yang terkait dengan penanganan lingkungan, penanganan jamban sehat. Lurah Sungai Baru, Jelia Hadis membedakan diresmikannya 3 program ini sangat bermanfaat bagi kekanakan stunting maupun kekanakan putus sekolah di Kelurahan Sungai Baru. Menurut Jelia Hadis, di Kelurahan Sungai Baru jumlah kasus kekanakan putus sekolah mencapai 39 orang dengan berbagai alasan. Namun mereka kada bisa melanjutkan pendidikannya. Ya, jadi kenapa jadi kami mau launching Dahsyat itu kan program pemerintah yang pemerintah pusat khususnya. Nah ini kami ada program inovasi namanya Berdansa Berbagi Dengan Sampah. Nah kami ini melibatkan semua pihak khususnya pelaku usaha yang ada di Kelurahan Sungai Baru. Jadi hasil dari berdansa itu untuk anak-anak yang stunting, makanya itu kami akan launching Dahsyat ini. Jadi kebutuhan untuk Dahsyat itu diambil dari berdansa, makanya kami juga kemarin launching juga bank sampah. Nah itu dari situ. Untuk ini Bang, kelompok apa nih belajar yang baru diresmikan seperti apa mungkin? Untuk kelompok belajar memang kan sekarang ini Kelurahan Sungai Baru kebetulan ada fokus peningkatan kualitas keluarga di Kota Banjarmasin tahun 2022. Nah salah satu bentuk yang harus diintervensi secara khusus adalah banyaknya warga Sungai Baru yang masih belum sekolah. Nah, jadi bentuk dari itu karena putus sekolah di lingkungan kecamatan masih terlalu jauh dan kebanyakan anak-anak yang putus sekolah itu kualitasnya susah, makanya kami bukalah binaan dari Dinas Pendidikan A, B, dan C. Ya. Mungkin penyebabnya karena apa mungkin untuk yang putus sekolah? Putus sekolah ya, kemarin itu saya tanya ada beberapa faktor sih. Yang pertama karena anaknya ketika mau naik-naik tidak bisa lagi membayar sekolah. Habis itu ada yang bilang, ada sih salah satu anak bilang katanya malas bangun pagi. Terus ada yang nikah muda, itu juga termasuk yang menjadi salah satu di permasalahan di Kelurahan Sungai Baru.